Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Pemirsa, para penonton channel YouTube Roni Dahroni rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah hingga pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, hingga kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan penuh berkah, yakni bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Pada kesempatan ini, dalam rubrik acara saling tanya saling jawab atau sata saja di channel YouTube Roni Dahroni, saya ingin berbagi tentang motivasi yang bertajuk Motiva Ramadan, kali ini dengan tema Ramadan sebagai bulan kebangkitan pemuda. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda adalah permata bagi setiap negeri yang dihuninya. Harapan yang begitu tinggi untuk para pemuda ini agar kelak mereka bisa menjadi tumpuan masa depan sebuah bangsa, menjadi pemangku kebijakan, menjadi pemimpin yang diharapkan bisa memajukan sebuah negara, sebuah bangsa yang pada akhirnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Sebuah peribahasa Arab mengungkapkan bahwa subbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan tentu saja masa yang akan datang itu adalah hari ini, karena itulah Islam yang memberikan perhatian besar kepada yang namanya pemuda. Bahkan sejak dini, di masa lalu banyak pemuda hebat, karena generasi sebelumnya itu adalah orang-orang yang hebat. Karena itu negara memberikan perhatian besar kepada generasi muda semacam ini. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi, kemudian mampu berpikir kritis, serta mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Pemuda sebagai tonggak dari estafet kepemimpinan, dari estafet ketauladanan, pewaris peradaban dunia, maka hancur atau makmurnya sebuah bangsa di masa depan itu tergantung pada kondisi pemudanya hari ini. Jadi kita sebagai kaum muda, generasi muda tentunya harus terus produktif dalam berbagai hal yang positif, supaya masa depan tentu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau kita melihat kondisi hari ini, sungguh agak memprihatinkan bagaimana pergaulan kaum muda itu cenderung materialistis, cenderung hedon. Seolah harapan masa depan yang gemilang itu agak sirna. Naudzubillah min dzalik. Remaja pemuda seolah kehilangan identitas, kehilangan jati dirinya sebagai muslim. Bahkan kita sebagai umat Islam melihat pemuda Islam, pemuda muslim saat sekarang seolah kehilangan jati dirinya yang seharusnya dipenuhi oleh karakter-karakter keislaman, dengan tentunya berpanutan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Remaja pemuda hari ini seolah menjadi sosok yang keras mental, sulit menerima nasihat, sulit diberi nasihat, sulit menerima kebenaran.
Naudzubillah min dzalik. Kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, terkesan memilih jalan pintas. Mereka menganggap benar apa yang mereka anggap benar sendiri. Atas nama kebebasan berekspresi, pemuda remaja ugal-ugalan di jalan dengan alasan mencari jati diri, kemudian pergaulan bebas, seks bebas, naudzubillah, seolah-olah sudah menjadi sesuatu hal yang dianggap wajar, hal yang dianggap lumrah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Rasanya saat ini lebih mudah mencari pemuda yang pandai menyanyi dibanding dengan menemukan pemuda yang pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru siapa itu ya, artis-artis K-pop, opa-opa Korea itu ya, daripada yang meniru para sahabat Nabi, bahkan meniru Nabi SAW. Naudzubillah min dzalik. Tetapi di sisi lain tentu kita juga patut bergembira karena banyak sekali event, banyak sekali wahana yang turut serta juga menuju pada arah apa ya disebutnya mengimbangi kecenderungan negatif itu dengan yang positif. Ada festival-festival Islami, ada lomba-lomba ceramah, ada lomba-lomba hafiz Quran, hifdzul Quran. Bahkan kita melihat tontonan banyak sekali anak-anak kecil yang menampilkan hafalan-hafalan Quran mereka sungguh luar biasa. Dan semoga ini menjadi salah satu ciri kebangkitan pemuda di masa ini, termasuk tentu saja di masa yang akan datang. Fitrah manusia itu ada yang disebut dengan gharizah tadayun. Gharizah tadayun ini maksudnya menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemuda. Para pemuda juga demikian. Di masa transisi ini mereka cenderung untuk senantiasa totalitas dalam ketaatan kepada Allah. Kita seringkali melihat ketika ada sosok muda yang soleh gitu ya, yang taat kepada Allah, itu cenderung totalitasnya luar biasa. Dan itulah yang diharapkan. Kita mengharapkan di bulan Ramadan ini para pemuda kita semua harus bangkit dari sesuatu yang menjadi hal negatif, keburukan, bangkit menuju ke arah yang lebih positif dan produktif, sehingga kita layak untuk disebut sebagai pewaris peradaban yang memiliki masa depan cemerlang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kini sistem sekuler kapitalis telah merenggut identitas kita sebagai pemuda. Karena kedua paham ini seolah ingin memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara, cenderung materialistis. Seolah-olah kita telah dicabut fitrahnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Masa-masa berkualitas kaum muda ini tidak diarahkan atau tidak diatur oleh aturan yang Islami. Mereka bingung mencari sosok panutan. Dari situ lahirlah pemuda yang kering identitas, kemudian yang memiliki karakter jumud, yang mengalami kebingungan jati diri, dan mereka tidak tahu dari mana mereka berasal. Kemudian mereka tidak tahu untuk apa mereka ada di dunia ini, dan tidak memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dalam sejarah kegemilangan Islam yang menerapkan aturan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda yang unggul,
yang bersaksiah Islam, menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan, menjadi sosok ulama sekaligus politikus, pemimpin. Kita bisa sebut nama-nama seperti Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Rushd, kemudian ada Al-Khawarizmi, kemudian ada Al-Zahrawi, kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang totalitas adalah bentuk pengembalian fitrah manusia yang sesungguhnya, menemukan jati diri dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukumnya, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menerangkan yang artinya, Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Hadis riwayat Ahmad. Apa itu sobwah? Sobwah adalah kecondongan atau kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Nauzubillah. Nah, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh keberkahan ini, semoga kita sebagai kaum muda bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang dihadirkan, yang dipersembahkan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki diri, untuk bermuhasabah, untuk bangkit. Kita jadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan terbaik sepanjang usia kita, menjadi bulan kebangkitan pemuda. Kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagai panutan. Ya. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membuktikan betapa besarnya cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Salah satunya dengan mengoptimalkan apa yang bisa kita persembahkan, bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, tentu saja dengan kegiatan-kegiatan, dengan rutinitas yang turut serta menambah keunggulan pahala yang dilipat gandakan selama bulan Ramadan ini oleh Allah. Selain kita melaksanakan shaum, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah tarawih, qiyamul lail, dan aktivitas-aktivitas produktif yang berimpact, yang menimbulkan, menghadirkan, yang bisa dikategorikan sebagai amal soleh, berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda adalah aset bangsa yang harus dijaga dan kemudian harus dikembangkan potensinya. Kata pemuda ini banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya dengan istilah fata dan fatayat. Kata pemuda disebut diantaranya dalam surat Yusuf ayat. Kata pemuda disebut salah satunya atau diantaranya di beberapa ayat dalam Al-Quran. Diantaranya dalam surat Yusuf ayat 30, kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan 62, kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 60, dan ada juga dalam surat An-Nisa ayat ke-25. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam sebuah jurnal yang bertajuk Pemuda dalam Al-Quran dan Hadis karya Muhammad Ansori dari Usuluddin Win Sunan Kalijaga menyebutkan, dalam hadis kata yang sering disebut untuk menunjukkan pemuda adalah asyabab dan asyab. Kedua kata ini digunakan untuk konteks anjuran untuk menikah bagi yang mampu, perintah untuk menggunakan masa muda sebelum masa tua, dan kategori orang yang masuk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Beberapa hadis yang mengaitkan atau menyebut-nyebut pemuda dan pemudi, diantaranya yang
memberikan keterangan tentang anjuran menikah seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya, yang terjemahannya, Allahu a'lam bishawab, Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu?" Abdullah berkata, "Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan atau mampu menghidupi rumah tangga, menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Lalu ada hadis lain dari hadis riwayat Bukhari, dan ulama hadis lainnya meriwayatkan yang artinya wallahu a'lam bishawab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya: pemimpin yang hadir, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dan 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Nah, hadirin pemirsa channel YouTube Roni Dahroni rahimahullah, dari hal itu sebagai kaum muda, marilah kita senantiasa belajar menuntut ilmu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terus memiliki komitmen untuk menjadi generasi muda, generasi Islam yang taat kepada Allah, yang mampu mempersiapkan masa depan cemerlang sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak tadi untuk disebut menjadi pewaris peradaban. Dan pemuda harus senantiasa menjadi pelopor kebaikan. Catat itu. Ya. Mari saya mengajak, mari kita menjadi pemuda yang senantiasa siap belajar, siap berkegiatan, siap melakukan rutinitas positif, rutinitas kebaikan, sehingga keberadaan kita, eksistensi kita akan dirindukan oleh lingkungan tempat kita beraktivitas. Apa jadinya jika kita menjadi manusia, menjadi pemuda yang adanya itu sama saja dengan tiadanya? Wujuduhu ka'adamihi. Bahkan naudzubillah, tidak adanya kita diharapkan oleh orang lain, karena orang lain misalnya tidak ingin karena adanya kita membuat kekacauan, membuat keburukan, kejelekan. Naudzubillah. Justru kita harus tampil menjadi pemuda yang kehadiran kita itu selalu diinginkan, karena kita mampu memberikan kontribusi baik, memberikan sesuatu yang membahagiakan, menambah amal soleh, menambah kebaikan. Oleh karena itu, sebagai penutup, kembali saya mengajak terutama diri saya pribadi sebagai generasi muda, mari kawan-kawanku, kaum muda semua, kita jadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan kebangkitan pemuda, agar mampu
menjadi pemuda yang unggul, yang mampu berkontribusi kepada agama dan bangsa Indonesia, negara Indonesia, sehingga diri kita, keluarga kita, lingkungan, masyarakat terdekat kita akan bangga, akan bahagia terhadap berbagai pencapaian yang kita raih. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan yang ada dalam kata-kata yang ada dalam video ini tentu saja dari kebodohan dan keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Hanya kepada Allah saya berlindung atas keburukan-keburukan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat dan mampu menimbulkan semangat untuk menjadikan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah kali ini menjadi bulan kebangkitan pemuda. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.